wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Mardiana, CGP Angkatan 7 Kabupaten Deli Serdang. Di sini saya akan melakukan observasi, namun sebelumnya kita akan melakukan namanya percakapan pra-observasi dengan bersama saya di sini ada Bu Aina Nur Aina Sinaga, guru kelas 3. Selamat pagi Bu Aina. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwasanya di sini nanti saya akan melakukan observasi di kelas Bu Nur Aina, yaitu di kelas 3. Nah, sebelum melakukan observasi ada sedikit percakapan yang harus kita lakukan, namanya pra-observasi. Kemudian nanti dilanjut dengan observasi dan dilanjut dengan pasca observasi. Nah, di sini nanti Bu Aina akan mengajarkan materi ataupun mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalau boleh ininya di tema berapa? Tema 8, subtema 2, PB 3. Oke. Tujuan pembelajaran yang ingin Bu Aina capai nanti di pembelajaran nanti apa? Yaitu untuk anak-anak lebih mengetahui akan tentang lambang dari pramuka, yaitu tentang tanda kecakapan khusus. Lambang pramuka tentang kecakapan khusus ya, tanda kecakapan khusus di tingkat siaga. Area pengembangan yang ingin dicapai itu apa saja Bu Aina? Yang dicapai, mudah-mudahan anak-anak mampu setelah mengetahui akan tanda kecakapan khusus, anak-anak mampu untuk melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari, terlebih dalam pelaksanaan pramuka, anggota pramuka. Melakukan dari tanda kecakapan khusus tadi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu kognitif ya, untuk psikomotornya gimana? Anak-anak lebih, kalau geraknya itu lebih lincah dan lebih memadai lah melakukannya. Kemudian untuk strateginya nanti Bu Aina akan menggunakan strategi apa? Strategi yang kami laksanakan yaitu sering bertanya kepada anak-anak, memberikan tugas. Tanya jawab berarti ya, tanya jawab, kemudian tugas, pemberian tugas, kemudian dan juga lebih sering untuk mengingatkan anak akan tanda kecakapan khusus ini. Ada nggak nanti media yang akan Ibu gunakan? Ada. Bisa dijelaskan sedikit medianya? Medianya salah satunya gambar tanda kecakapan khusus, gambar pramuka. Gambar pramuka. Bisa dijelaskan lagi kira-kira nanti penggunaan medianya nanti bagaimana pemanfaatannya di kelas? Nah, di kelas anak-anak suruh memperhatikan dan juga melihat gambar tanda kecakapan khusus tersebut. Misalkan anak mampu menjelaskan bahwa tanda P3K anak-anak mampu, tanda juru masak, rangga juru gabung, anak mampu juga membedakan tanda-tanda kecakapan khusus tersebut. Membedakannya, baik. Sejauh ini sudah sampai mana persiapan yang Bu Aina lakukan untuk observasi nanti? Apa saja yang sudah disiapkan? Salah satunya media yang sudah disiapkan. Media, kemudian RPP, kemudian ya persiapan mental lah Bu, paling utama. Mental ya. Untuk kebutuhan belajar siswanya sudah dianalisis. Sudah. Berarti Ibu sudah tahu ya kebutuhan belajar anak yang audio, visual, kinestetik gitu ya. Baik, nanti selanjutnya akan kita lihat nanti pada saat observasi. Demikian percakapan pra-observasi bersama Bu Nur Aina Sinaga. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat siang dan salam bahagia. Kita mulai belajar seperti biasa. Kita akan membaca doa. Untuk doa dan ucapkan salamnya. Habibi, silakan pimpin. Bersiap. Pada Ibu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, belum belajar, marilah kita membaca doa dimulai.
belajar? Semangat hari ini kita belajar. Hari ini kita mau belajar tema 8, subtema 2, PB3. Kita masih belajar tentang pramuka. PB3, aku anak mandiri. Sudah, biar lebih semangat kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Jadi kita mulai dengan semangat menyanyikannya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Semoga teman kita yang sakit semoga cepat sembuh. Ya, anak ibu guru, kita akan belajar kelanjutan semalam. Siapa yang sudah tahu tentang musyawarah? Ayo, musyawarah adalah apa ya, lupa. Ayo, siapa yang bisa yuk? Tentang musyawarah. Untuk bicara apa itu ya? Baju pramuka. Oh, baju pramuka. Terus ada gambar apa lagi? Oh, atribut pramuka. Terus apa lagi? Topi pramuka. Iya, yang mau kita fokuskan di sini penggunaan atributnya di sini. Banyak nama atribut pramuka. Kita sudah belajar salah satunya apa yuk? Tanda pandu dunia. Apa lagi? Tanda baru. Tanda baru. Tanda nomor. Tanda jabatan. Tanda jabatan ya. Tanda kecakapan. Ya, hari ini kita mau fokus tentang tanda kecakapan khusus. Hari ini kita yang mau fokus tentang tanda kecakapan khusus. Apa saja yang ada di dalam tanda kecakapan khusus untuk pramuka? Apa saja yang ada? Yuk, biar kita semangat. Ayo, tepuk pramuka. Yuk, sekali lagi. Tepuk 337. Oke, yuk, ini Bu Guru kasih kamu bisa melihat ini tanda kecakapan khusus apa saja yang ada di dalam pramuka. Ya, kita lihat. Ya, kita lihat tanda kecakapan khusus. Yuk, sama-sama kita lihat tanda kecakapan khususnya. P3K. Terus apa lagi? Ruangan. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Juru masak. Terus
ya. Sudah dibaca tadi? Nah, ini ada tugas Bu Guru kasih untuk kelompoknya lingkari tanda kecakapan khusus yang sudah dimiliki Udin. Itu yang pertama. Yang kedua, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan khusus. Yang ketiga, lingkari gambar yang termasuk tanda kecakapan umum. Kalau nanti di dalam gambar kecakapan khusus tidak ada, berarti dia tanda kecakapan umum. Sekarang Bu Guru kasih tulis di atas nama kelompoknya. Tulis di atas nama kelompoknya. Ya, dilingkari. Dilingkari. Atas tulis kelompoknya ya. Atas itu nomor 1. Apa tanda kecakapan khususnya? Apakah dia sudah pandai memasak? Apakah dia kita biar maju ke depan menjawab pertanyaannya. Ikuti kelompok 2, coba maju ke depan. Lingkari jawaban yang pas. Baik, baik. Ayo perhatikan ya yang dari kelompok 2. Mana saja yang termasuk kecakapan khusus yang dimiliki Udin. Perhatikan ya. Betul apa enggak yang dibuat Pak Is? Satu lagi? Udah satu aja, nomor 1 aja. Ayo kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Betul apa enggak yang ditulisnya? Ternyata Udin sudah mempunyai kecakapan khusus mengatur ruangan. Betul apa enggak? Dari mana kan kalian? Udin bisa sudah membersihkan tempat tidurnya. Ya betul. Terus Udin dulu masak. Terus
Ayo yang dibuat Nurul juru masak, betul apa enggak? Betul apa enggak juru masak? Betul. Terus apa lagi Nurul? Sama menjahit, kecakapan khusus apa enggak? Yang menjahit kecakapan khusus apa enggak? Kecakapan khusus. Hah? Ini betul. Ini betul. Ayo yang nomor 3. Kelompok mana ya? Kelompok 5. Kelompok 5 yuk maju Fania. Malu. Harus mandi. Ayo jadi anak pramuka harus mandi. Tidak bisa dilaksanakan supaya jadi anak jem. Boleh jempol apa enggak? Mau jadi jempol? Ayo kita hidup yang rapi. Kita mau nggak semangat, nggak semangat. Rapo pramuka. Oke, kita mau pulang, kita harus tetap semangat. Itu punya siapa? Punya biji? Iya Bu. Masukkan dulu punya biji. Udah yuk. Ibu harapkan anak ibu guru sudah mampu melaksanakan kecakapan khusus di rumah dan di sekolah. Sudah bisa mandi sendiri, pakai baju, menyusun kamarnya. Ada siapa yang masih dimandiin? Enggak? Enggak ya? Ayo, sebelum pulangnya kita menyanyikan lagu nasional. Lagu apa kita ini ya? Lagi lagu Pancasila lagi? Dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke? Ayo yang semangat kita menyanyikan. Ayo, 1, 3, 2, 1. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambil menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih diucapkan. Semoga ibu guru tetap semangat. Kita mau baca doa. Nah, kita baca doa dulu. Ada tuh baca doa baru beri salam ya. Yuk, sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bersiap. Mari Bu Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Nak. Baik, Bu Aina tadi sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengamatinya, melakukan observasi. Ada nggak dari yang Bu Aina rencanakan, ada nggak hal-hal yang belum terlaksana dari RPP-nya? Ada juga yang belum terlaksana dari RPP tadi. Apa itu? Dalam hal penyelesaian anak-anak tugasnya kurang maksimal. Oh, dalam manajemen waktu berarti ya, alokasi Iya. waktunya. Kemudian tercapai nggak tujuan pembelajarannya dari yang Ibu rencanakan? Belum, karena anak-anak banyak ditanya belum berapa mengerti tentang simbol-simbol
tanda kecakapan khusus. Apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Akan lebih sering untuk memberikan tugas kepada anak dan sering bertanya kepada anak. Gitu. Kemudian yang tadi tujuan tidak tercapai itu apa yang akan Ibu lakukan? Akan coba selalu untuk menyelipkannya di hari-hari, mungkin ada waktu yang sempat diselip-selipkan untuk menyampaikannya kepada anak-anak. Berarti akan ada pembelajaran ulang di pertemuan berikutnya, disisipkan di materi yang akan datang begitu ya. Kemudian ada catatan di sini yang harus Bu Aina perhatikan. Kalau saya lihat RPP-nya belum mengarah ke RPP diferensiasi ya. Kemudian tadi penggunaan Enfokus ya Bu Aina, karena tidak ada ya, mungkin karena Enfokus di sekolah kita juga ada kendala ya. Cuman untuk pembagian medianya itu sudah cukup bagus. Hanya saja mungkin ukurannya lebih bisa dimaksimalkan lagi, diperbesar gitu ya, karena anak-anak juga tadi ada yang nggak nampak Bu begitu ketika ada ditempelkan di papan begitu ya. Cuman secara keseluruhan sudah bagus. Kemudian untuk strateginya tadi itu tadi karena RPP-nya belum berdiferensiasi, jadi strategi pembelajarannya juga belum kelihatan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Hanya masih visual tadi ya, hanya untuk kebutuhan belajar yang visual. Untuk yang audio dan kinestetisnya belum nampak gitu ya. Jadi ke depan bisalah nanti ini menjadi bahan perbaikan ya sebagai tindak lanjut, dan mudah-mudahan nanti setelah sebelum tahun ajaran baru nanti kita bisa belajar bersama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian tadi Bu Aina juga sudah melakukan ini ya, ada PSE-nya ya. PSE itu pembelajaran sosial emosional. Saya lihat di situ Bu Aina sudah tepuk semangat, tepuk pramuka begitu ya. Tepuk 1 2 3 3 3 2 1 gitu. Tapi kalau tepuk pramuka itu dia harus tepuk pramuka itu ada pramuka. Jadi tadi nggak ada kata-katanya, cuman tepuk aja ya. Nah, jadi beda dia tepuk 3 3 2 1 dengan tepuk pramuka. Itu aja sih. Semuanya sudah bagus dan kelasnya juga sudah rapi, banyak display hasil karya siswa. Dan sekali lagi terima kasih ya Bu Aina atas kerjasamanya. Semoga ini tidak mengganggu kegiatan mengajar Bu Aina, tapi menjadi bahan pembelajarannya gitu ya. Terima kasih ya Bu Aina. Sama-sama. Selamat pagi Ibu, selamat pagi. CGP hebat. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu dengan Bu Aina ya Bu? Iya. Kelas berapa Ibu? Kelas 3. Ibu katanya kemarin disupervisi sama Bu Ratna ya Bu? Iya. Bagaimana Bu pada saat Ibu disupervisi? Nyaman kah atau Ibu merasa terganggu? Karena kan diambil nih waktu Ibu nih. Enggak, merasa senang, sangat senang sekali bisa diambil ilmu. Ada deg-degan kan Bu, ngalir aja kayak biasa. Saya tengok video Ibu juga bagus, baru anak-anaknya aktif, tapi alangkah lebih bagus mungkin kalau pakai proyektor atau media lebih besar lagi lebih enak kali ya, tapi karena mungkin ada pakai proyektornya ya Bu. Iya, lalu di sini Ibu Ratna ada memiliki sedikit catatan. Ini kan tujuan pembelajaran Ibu kan diambil dari RPP ya Bu. Baru area pengembangan Ibu di sini buatnya Bu Ratna adalah RPP Ibu belum diferensiasi ya Bu. Ibu belum mengikuti minat dan bakatnya peserta. Ibaratnya Ibu penugasannya itu ya satu macam. Belum menggunakan aspek-aspek yang ada di pendidikan di pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti bisa dibimbing oleh Bu Ratna ya Bu. Karena baru di sini juga ada Bu Ratna kirim sama saya, Ibu model pembelajarannya saintifik ya Bu. Baru Ibu juga pakai metode tanya jawab, penilaian tugas. Tutor sebaya ada kah Bu? Tidak ada. Tapi kalau ada anak-anak itu kan kalau ibaratnya dijelaskan oleh temannya malah lebih lengket kadang ke dia. Ya kan Bu, kadang kan kita kasih pemahaman kita dia belum cerna, tapi pada saat kawannya yang ngomong mungkin pakai bahasa mereka sehari-hari lebih nangkap lagi gitu ya. Jadi mungkin metode tutor sebaya juga boleh. Baru metode ceramah itu bukannya salah Bu. Yang penting nggak monoton, dan kita harus lihat juga kalau kemampuan anak-anak untuk mendengar itu hanya 10%. Selanjutnya harus dikembangkan lagi dengan model-model pembelajaran yang lebih inovatif ya Bu. Baru di sini
keaktifan peserta didik dalam proses belajar mungkin bisa lebih diaktifkan lagi ya Bu. Baru pemanfaatan sumber belajar. Tadi Ibu materinya tentang apa Bu? Materi belajar Ibu tema berapa Bu? Tema 8, Tema tema 8. 2, Tentang PB3 tentang kecakapan khusus. tentang kecakapan khusus pramuka. Lebih enak nggak kalau kegiatan itu dilakukan di luar ruangan? Menurut saya belum, karena masih memperkenalkan aja dengan anak-anaknya, kita masih memperkenalkan dengan mereka. Oh, masih simbol-simbol gitu. Iya. Oh, tapi Bu ada kan ngasih LKPD ke mereka kan? Ada. Oke. Mungkin sumber belajarnya bisa lebih inovatif lagi ya Bu. Iya. Dengan tadi yang saya bilang tuh mungkin ada PPT yang besar dengan ada gambar cerita atau cerita yang sedang cerita anak-anak yang sedang di lalu lintas, mengenal rambu-rambu lalu lintas atau tentang kegiatan yang ada di pramuka, tapi dalam bentuk cerita atau movie atau film gitu ya Bu. Baru di sini juga Bu Ratna ada juga ngasih sedikit catatan Bu, yaitu perbaikan dalam RPP agar karena kan Bu RPP berdiferensiasi ini bagus ya Bu Ratna. Di situ ada KSE-nya, ada pengembangan sosial emosionalnya, baru ada juga budaya positifnya yang dapat membuat anak tersebut menjadi karakter yang lebih baik lagi. Kita nggak memaksa anak itu, mungkin ada yang audio ya kan Bu Ratna, ada yang visual, ada juga yang kinestetik. Nggak mungkin kita paksa yang kinestetik itu untuk audio, padahal bakat dia dan minat itu nggak ada di situ ya kan Bu. Nanti mungkin bisa Bu akan jelaskan. Dan juga aku ajarin dalam pembuatan asesmen diagnostik. Jadi ibu ini sebelum mengajar ini udah tahu nih anak kriteria anaknya itu gimana, baru apa sih yang dihadapi oleh si anak. Kadang kan anaknya ada Bu, sampai ke sekolah itu dia udah banyak beban pikirannya, iya kan Bu. Iya. Tuan marahin mamanya, dilempar sepatu sama mamanya, kan nggak tahu kita kan Bu. Jadi kita tuh harus ada tuh asesmen diagnostik, dan itu biasanya dilakukan sebelum pembelajaran. Jadi anak itu lebih kita udah tahu nih keadaan si anak, jadi anak itu bisa lebih menerima apa yang mau kita masukkan, karena kita kan sudah memberikan penguatan sama dia. Contohnya dia lagi lemas, semangat ya nah, kita udah kasih motivasi sama dia. Oke, dari kemarin yang itu yang tanya ya Bu, pada saat observasinya Bu Ratna buat mana ya Bu Ratna? Bentar ya, tadi tuh aku ada kirim juga sama saya. Pada saat ibu lampirannya tadi mana? Pas ini pada saat observasi. Oke. Ini pada saat diobservasi Bu Ratna sudah membuat FTP itu ada. Tapi ada catatan Bu Ratna sedikit, FTP-nya bisa dibuat secara diferensiasi ya Bu. Baru yang kedua, Ibu sudah menggunakan model dan metode yang inovatif, yaitu ada saintifik dan juga metode ceramah, tanya jawab, penugasan tadi ya Bu. Baru meningkatkan keaktifan peserta didik, tadi aspek Ibu siswanya di sini pada saat pengembangannya Ibu sudah menggunakan sumber belajar ada. Baru ini aspeknya ini tidak sama dengan aktivitas pengembangan. Ini kan yang pertama RPP, baru strategi, baru yang kedua media, baru yang keempat ini bisa sumber belajar atau yang lain. Ini aspek-aspek yang ada nampak pada saat dia observasi. Jadi catatan tambahannya itu sama, lebih diaktifkan lagi sisi peserta didiknya, medianya lebih diinovatifkan lagi. Oke Bu. Selanjutnya tadi Bu Ratna ada juga buat renyah ke saya yang pasca observasi. Pasca observasinya itu di sini Ibu Aina sudah melakukan proses pembelajaran yang baik, dari Ibu sudah berusaha memfasilitasi peserta didik dalam kelas. Bagus sekali ya Bu, gak semangat ya Bu, karena menjadi guru ini kan memang apa ya, kita sebagai guru ini kan memang apa ya, kalau nama kata-kata ini ya, bukan hidayah, apa sih, kita cari amal ya, cari amal ya kan Bu, apalagi dengan beragam macam, iya, cari karakter, beragam macam karakternya. Jadi mantap, Ibu sudah berusaha sebaik mungkin. Lalu tadi di situ ada kendala Ibu, karena di sini saya tengok ada sedikit kendalanya. Kendalanya itu apa Bu pada saat pembelajaran? Iya. Mungkin ada sebagian anak yang kurang mengerti apa yang kita sampaikan. Kenapa bisa anak itu kurang mengerti Bu? Mungkin lambat belajar Bu ya. Nggak ada salahnya di gurunya gitu Bu. Mungkin itulah mungkin cara bahasa kita mungkin menyampaikan yang mungkin belum pas. Iya. Bahasa dia. Kadang kan kita nih ibaratnya kalau si anak contoh di kelas kan Bu, kalau ibaratnya anak itu tidak berhasil, bukan si anaknya, ini kan kita. Berarti metode kita yang kurang pas, atau teknik kita yang kurang pas, atau gaya belajar kita yang untuk anak itu yang kurang pas ya kan Bu. Mungkin nanti bisa
dikasih coaching untuk beberapa anak itu, nanti Bu Ratna bimbing dalam proses coachingnya. Oke. Baru tadi juga, apakah Ibu sudah puas dengan KBM Ibu? Kegiatan belajar Ibu? Iya. Iya, di sini juga Bu Ratna juga bilang belum. Kenapa itu belum puasnya? Gara-gara tadi ada beberapa hal anak yang belum aktif itu ya Bu. Oke. Terus di sini juga apa yang Ibu ingin Ibu tingkatkan? Tindakan supaya anak-anak itu lebih giat lagi belajar, dalam menyampaikan pembelajaran kita anak itu cepat dimengerti. Apalagi simbol-simbol mungkin pakai Indekat Maths juga enak kali ya Bu, model pembelajaran metode itu ya Bu, metode Indekat Maths itu bisa print simbol-simbol, baru ada kata-katanya mereka disuruh mencari. Atau kalau di SD kelas 1 tuh bermain kartu huruf, kalau di kelas 3 mungkin bisa lebih cetak simbol-simbolnya ya kan Bu, bisa lebih aktif lagi. Baru di sini ada catatannya Bu Ratna, untuk buat RPP-nya tadi sama halnya dengan RPP dengan pada saat yang pra ya Bu. Baru mungkin karena bukan guru penggerak kali ya Bu ya, Bu Ratna juga sibuk, nanti mungkin ada waktu lebih enak lagi untuk saling berdiskusi, saling bersosialisasi tentang KSE dan juga pembelajaran yang lebih positif. Karena mau tak mau nanti kuliner wajib digunakan, ya kan Bu? Nanti bisa dibahaskan pelan-pelan ya Bu Ratna, nanti ada waktu yang dibahaskan. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Sudah. Oke, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya Ibu.